Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini kita datang kepada hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ini kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk datang di hadapan-Mu, untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menaikkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau lah Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang terus-menerus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam setiap usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena Kau terus menolong kami. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah urapan-Mu yang hadir di setiap tempat, di dalam setiap hati anak Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang turun dan lawati kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, kami persiapkan hati kami untuk meninggi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari semua anak-anak Tuhan yang siap diberkati dan yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mainkan lagu ini, jangan lelah. Hanya Tuhan
yang kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semuanya berbahagia di hadapan Engkau ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, kami menyerahkan acara kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Baik bagi khotbah yang akan hari bawakan sebentar lagi, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap anak Tuhan yang mendengar. Buka mata telinga rohani kami ya Bapa, hati rohani kami untuk mendengar firman Tuhan yang menghidupkan kami. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Salam Alehem dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat Kairos yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur puji Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersekutu melalui ibadah online gereja kita. Terima kasih kepada tim pentas pujian yang diketuai oleh Puan Grace Rona Roland yang memimpin segmen pujian dan penyembahan kita di pagi hari yang penuh rahmat ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menyertai ibadah Ahad kita sehingga selesai dengan baik. Jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari saya jemput jemaat Tuhan berdoa, menyerahkan ibadah kita dan mohon urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan serta pelindungan Tuhan kepada seluruh jemaat Kairos. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami berkesempatan membaca dan mendengar firman Tuhan bersama keluarga masing-masing walau dimanapun kami berada. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kiranya firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ini dapat menjadi berkat kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah The Victorious Christian Life. Jemaat Tuhan, jikalau kita masih ingat, pada 25 hari bulan April yang sudah berlalu, saya telah membawa tema khotbah yang berjudul Lebih dari Pemenang, atau dalam bahasa Inggrisnya More Than Conquerors. Dan mengimbas kembali intipati khotbah tersebut secara ringkas, kita lebih dari pemenang karena pertama, Allah adalah sumber kemenangan kita. Firman ini ataupun kenyataan ini merujuk kepada kitab Yesaya, kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, kita lebih daripada pemenang karena Roh Kudus memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan.
Kebenaran ini dinyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan yang ketiga, kita lebih daripada pemenang karena Yesus mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus, ataupun oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jemaat Tuhan, selanjutnya hari ini kita akan belajar daripada suatu tema yang merupakan kelangsungan atau kesinambungan daripada khotbah saya yang terdahulu tersebut dengan tema The Victorious Christian Life, yang diterjemahkan sebagai hidup berkemenangan di dalam Kristus. Teks firman Tuhan yang mendukung tema hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, kehidupan manusia di dalam dunia memang tidak terlepas dari masalah dan kesukaran. Bahkan tidak sedikit yang mengalami penganiayaan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologi, yaitu suatu kondisi yang berkaitan dengan pikiran atau fenomena mental. Malah, Rasul Paulus menggambarkan hidup ini sebagai gelanggang pertandingan atau perlombaan, dan setiap peserta ingin memperoleh mahkota kemenangan. Dan merujuk kepada teks firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Artinya, Dia telah menang atas dunia yang penuh dengan segala permasalahan. Persoalannya, jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita juga? Saya ulang persoalannya, bagaimana kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita juga? Perlu diingatkan bahwa hidup berkemenangan dalam Kristus tidak berarti hidup kita bebas dari segala masalah, maupun tidak berarti hidup kita selalu berkelimpahan dengan harta dan terhindar dari peperangan rohani. Yesus tidak pernah berjanji kepada setiap orang percaya bahwa kehidupan mereka tidak akan mengalami masalah. Tetapi kebenaran teks firman Tuhan hari ini telah pun dinyatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 yang sebentar tadi sudah kita baca, bahwa Allah merancang hidup kita dengan satu rancangan, yaitu damai sejahtera di dalam Dia. Berikutnya, kita akan melihat ciri-ciri orang yang mengalami hidup berkemenangan di dalam Kristus. Ciri pertama, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Itu ciri yang pertama. Ciri pertama bagi orang yang mengalami hidup berkemenangan dalam Kristus adalah bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Seringkali
ketika kita berhadapan dengan masalah dan kepritan hidup, lazimnya atau biasanya sukacita kita hilang ataupun lenyap. Maka untuk mengerti dan memahami maksud firman Tuhan ini, kita akan belajar daripada pengalaman Rasul Paulus. Paulus dalam penjara, kita dapati tidak kehilangan sukacitanya dalam Kristus. Dia tetap memiliki sukacita walaupun secara fisik atau secara jasmani dia amat tersiksa. Namun sungguh luar biasa bagaimana Paulus tetap mampu bersukacita adalah karena beberapa perkara. Ini yang kita ingin lihat dan ingin pelajari bersama. Paulus tetap mampu bersukacita karena pertama, dia memiliki keyakinan bahawa Allah yang telah memulai dengan yang baik akan pasti mengakhiri dengan yang baik juga. Filipi pasal 1 ayat 6 menyatakan, aku yakin bahawa Allah, kata Paulus, aku yakin bahawa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu, kata dia kepada jemaat Filipi, akan meneruskannya sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Hal ini juga merupakan keyakinan Paulus akan jemaat Filipi yang tidak hanya didasarkan pada pekerjaan Allah yang baik di dalam diri mereka, tetapi juga pada semangat dan pengorbanan mereka demi iman. Karena saudaraku yang seiman, kesetiaan Allah senantiasa bersedia ataupun senantiasa tersedia bagi orang percaya yang setia. Saya ulangi, kesetiaan Allah senantiasa tersedia bagi orang percaya yang setia. Jemaat Tuhan, apakah kita masih ingat bahawa sukacita adalah salah satu buah roh daripada 9 buah roh yang dinyatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih yang pertama, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, dan kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, dan ke-8 kelemah lembutan, dan buah roh yang ke-9 penguasaan diri. Jemaat Tuhan, saya seperti juga Anda semua, masalah utama kita adalah sikap ketidakyakinan kita terhadap kemampuan Tuhan dalam menepati janji-janjinya. Ingatlah ketika kita diliputi keraguan dan mulai goyah dalam pengharapan tanpa kita sedari, kecemasan, kekhawatiran, stres atau ketakutan akan mengambil alih hidup kita dan merampas sukacita dari diri kita. Hal inilah yang dialami oleh dunia sekarang. Kehidupan manusia semakin hari terasa semakin sulit. Setiap saat kerumitan hidup merampas sukacita mereka dan menguasai diri manusia.
hakikat ini begitu nyata ketika dunia hari ini menghadapi pandemik COVID-19. Jemaat Kairos, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang sama dengan Rasul Paulus. Paulus begitu yakin bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri setiap kita akan menuntaskannya atau menyelesaikannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus yakin Roh Kudus selalu memenuhi Anda dengan sukacita, damai sejahtera, dan menyempurnakan hidup kita masing-masing. Jemaat Tuhan, saya ulangi, kita harus yakin Roh Kudus selalu memenuhi Anda dengan sukacita, damai sejahtera, dan menyempurnakan hidup kita masing-masing. Ada amin, saudara? Haleluya. Yang kedua, Paulus memiliki keyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Karena ciri pertama tadi ciri pertama yang kita belajar, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan inilah perkara yang kedua Paulus miliki, yaitu dia memiliki keyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus ataupun di dalam Tuhan Allah kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan keyakinan seteguh Paulus, kita dapat memulai dan mengakhiri setiap hari dalam hidup kita dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan justru kita dapat atau kita bisa menyerahkan segala permasalahan ke dalam tangan Tuhan Allah kita. Ketiga, kita belajar daripada Paulus. Perkara yang ketiga, Paulus memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluannya. Filipi 4 pasal 19, Filipi pasal 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh haleluya, puji Tuhan. Allah menjanjikan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya, dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Alkitab menyatakan Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Allah memenuhi segala keperluan kita bukan menurut situasi atau kondisi dunia, melainkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka jemaat Kairos yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari bergembiralah dan bersukacitalah karena Roh Kudus selalu menyertai Anda dalam situasi apapun yang Anda hadapi. Ciri yang kedua yang kita belajar pada hari ini ialah orang yang mengalami hidup berkemenangan dalam Kristus adalah dengan hidup
berbuat baik. Hidup berbuat baik. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat Tuhan, berbuat baik merupakan gaya hidup orang-orang yang berada di dalam Kristus. Kebaikan yang dimaksudkan adalah suatu karakter yang mencerminkan sikap yang rendah hati, ramah, terbuka, positif, lembut dan santun. Santun yaitu budi bahasa atau budi pekerti yang sejati dalam ketulusan dan kemurnian. Dengan kata lain, inilah suatu sikap yang mempamerkan ataupun yang sentiasa menyatakan kasih sepanjang kehidupan kita. Jemaat Tuhan, berbuat baik bukan karena tuntutan dari orang yang berada di sekitar kita, tetapi karena begitulah ciri khas yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menasihati jemaat Filipi untuk sentiasa berbuat baik atau mendeklarasikan kebaikan hati. Dan dalam melakukan kebaikan, hendaklah kita tetap sukacita dan pikiran penuh dengan damai sejahtera Allah. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah bebas dari khawatir. Bebas daripada khawatir. Orang yang mengalami hidup berkemenangan dalam Kristus bebas dari khawatir. Filipi pasal 4 ayat 6. Saya baca firman itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, there is this saying that state, orang khawatir tidak pernah hidup dalam kemenangan. Hidupnya selalu dihantui oleh kekhawatiran dan akhirnya tidak mampu melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kekhawatiran akan melumpuhkan potensi dan kreativiti yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Ya, benar. Sebagai manusia seperti kita, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Dia pernah mengalami karam kapal. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, Paulus pernah karam kapal. Dia pernah dipukul dan telah dipenjara beberapa kali. Namun, melalui firman hari ini, nasihat Paulus kepada jemaat Filipi sangat menguatkan kita dan memberi jaminan bahawa Allah kita peduli. Allah kita peduli. Paulus mengajak kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua itu kepada Allah. Jemaat Tuhan, dengan demikianlah Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahawa damai sejahteranya yang melampaui segala akar akan memelihara
hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudaraku seiman. Kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasihan. Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Tetapi saudaraku, nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Mazmur pasal 37 ayat 5 menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jemaat Kairos, di hari yang mulia ini, kita telah belajar daripada firman Tuhan pada hari ini secara sederhana. Saya tidak dapat menyampaikan firman itu mungkin tidak dengan begitu jelas. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang berbicara kepada kita semua. Maka mengakhiri khotbah hari ini, kesimpulannya yang pertama, tidak ada jalan lain kecuali kita menyatukan dan melebur ke dalam Kristus sebegitu rupa, sehingga kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita juga. Yang kedua, bila Yesus tidak ada di dalam kita, kita sebenarnya tidak lebih daripada bencana tanah liat saja. Tanpa nafas kehidupan dari Allah, karena pada hakikatnya manusia adalah debu tanah belaka. Manusia merupakan seolah-olah sebagai bejana yang rapuh. Perkataan rapuh itu bermaksud mudah patah, mudah cabik, kata orang, mudah pecah, ya. Dan pada hakikatnya manusia itu adalah rentan, yang dikatakan rentan ataupun mudah diserang penyakit. Ya, kita ini adalah rentan, mudah diserang penyakit, dan manusia begitu rawan. Manusia ya mengalami hati pilu. Setiap manusia akan menghadapi ataupun mengalami hati pilu, gundah gulana orang kata, ya. Itulah kita sebagai manusia biasa. Bila Yesus tidak ada di dalam kita, itulah keadaan kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kekuatan ilahi itu memasuki serta memenuhi bejana tanah liat itu? Kata Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lihat semangat Paulus yang kita belajar hari ini. Dalam segala hal kami ditindas, katanya, semasa melayani Tuhan. Namun mereka tidak terjepit. Mereka pernah habis akar, namun tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kata Paulus lagi, kami dihempaskan. Wow, kami dihempaskan, katanya, namun tidak binasa. Kenapa? Karena kekuatan ilahi itu ada dalam diri mereka. Kekuatan ilahi itu memasuki serta memenuhi bejana tanah liat itu. Haleluya. Begitulah janji Tuhan untuk kita. Kita harus menaruh keyakinan sepenuhnya dengan sesungguhnya kepada Allah Bapa kita. Finally, how to live the victorious Christian life. Jemaat Tuhan,
The victorious life is simply a life fully surrendered to God, with Christ dwelling within and in complete control. A life in which the only desire is to bring glory to Jesus Christ. Yeah, what is the victorious life? The victorious Christian life is simply a life fully surrendered to God, with Christ dwelling within and in complete control. A life in which the only desire is to bring glory to Jesus Christ. And this is the only truly happy life. Jemaat Tuhan, syukur puji Tuhan, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sehingga kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian. Tuhan memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel.